Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika untuk siswa SMA di seluruh Indonesia. Coba kalian ingat lagi pelajaran sejarah ya. Ada pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh Amerika Serikat. Nah, bom yang terjadi itu adalah bom atom. Ini terjadi karena ada reaksi inti atom yang menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, pada materi fisika inti dan radioaktivitas kita akan bahas 3 subbab nih. Ada karakteristik inti atom, radioaktivitas, dan pemanfaatan radioaktivitas. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik inti atom, mulai dari inti atomnya, mulai dari massa, defek massa, dan energi ikat inti. Sekarang kita akan membahas masih dalam karakteristik inti atom ya, tapi pada reaksi inti atomnya. Nah, seperti bom tadi ya, yang terjadi pada bom atom tadi. Nah, untuk lebih jelasnya tetap pantengin videonya ya. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan reaksi inti pada energi nuklir. Nah, apa itu reaksi inti? Jadi, yang namanya reaksi inti terjadi jika ada inti atom induk yang kemudian ditembak dengan partikel yang punya energi besar dan menghasilkan inti baru atau inti anak dengan melepaskan energi. Nah, kayak gitu. Reaksi inti itu bisa menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, coba perhatikan reaksi yang berikut ini ya. A plus X ini sebagai reaktannya akan menghasilkan Y plus B sebagai produknya plus E energi reaksi. Jadi ada MX dan MA itu adalah massa reaktan. Ada MY dan MB massa produk, E adalah energi reaksinya. Dari skema tersebut energi reaksinya itu berarti yaitu total dari massa reaktan dikurangi total dari massa produknya. Berarti MA plus MX dikurangi MY plus MB. Nanti tinggal kalikan 931,5 mF per SM. Nah, dalam reaksi inti ini dibagi menjadi dua. Ada reaksi fusi dan ada reaksi fisi. Kita lihat nih perbedaannya. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Reaksi fusi ini merupakan reaksi yang terjadi pada bintang dan juga bom hidrogen. Reaksi fusi hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu sangat tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius. Contoh reaksi fusi adalah penggabungan inti H12 dengan H12 yang menghasilkan He23 dan juga neutron. Reaksinya sebagai berikut nih. Ada H12 ditambah H12 lagi akan menghasilkan He23 dan N01 plus energi. Oleh karena menghasilkan energi yang sangat besar, reaksi inti pernah disalahgunakan sebagai senjata pemusnah massal dalam perang. Peristiwa bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki tadi yang kita bahas di depan menunjukkan dasarnya dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita ke reaksi fisi. Apa itu reaksi fisi? Kalau fusi itu tadi kan reaksi penggabungan. Sekarang kalau reaksi fisi itu adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Jadi reaksi fisi yang terjadi secara berurutan nanti akan disebut dengan reaksi berantai sehingga menghasilkan energi yang besar. Reaksi fisi berantai ini digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Nah, kalau pada reaktor nuklir, reaksi fisi yang terjadi dibuat dalam keadaan tertentu sehingga relatif tidak membahayakan atau dikenal juga sebagai reaksi fisi terkendali. Namun, pada bom atom, reaksi fisi yang terjadi tidak terkendali sehingga sangat membahayakan. Nah, ini salah satu contoh reaksi fisi nih, yaitu
U92235 yang ditembak dengan sebuah neutron. Nah, kita lihat nih reaksinya. Berikutnya yang akan kita bahas tentang spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Jadi pada tahun 1885, John Jacob Balmer ini menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer sebagai berikut, yaitu 1/λ sama dengan R 1/2 pangkat 2 min 1/n kuadrat, di mana lambdanya ini panjang gelombang spektrum atom hidrogen, R-nya konstan Rutherford 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter, N-nya ini bilangan kuantum utama mulai dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini beberapa spektrum lain yang dihasilkan oleh atom hidrogen. Ada yang pertama yaitu deret Lyman, deret ultra ungu atau ultraviolet, yaitu 1/λ sama dengan R kali 1 min 1/n kuadrat, N dimulai dari 2. Kalau deret Balmer, ini deret cahaya tampak, ini 1/λ sama dengan R 1/2 kuadrat min 1/n kuadrat, N-nya nanti dimulai dari 3. Yang berikutnya ada deret Paschen. Nah, deret inframerah 1/λ sama dengan R 1/3 kuadrat min 1/n kuadrat, N dimulai dari 4. Dan seterusnya ada deret Breguet inframerah yang kedua, dan ada deret Farm, yaitu deret inframerah yang ketiga. Nah, bisa dilihat ya. Nah, Sobat Fisika Semapa, itu tadi penjelasan singkat tentang reaksi inti, di mana ada 2 reaksi, yaitu ada reaksi fusi dan reaksi fisi. Kalau reaksi fusi itu reaksi penggabungan dan reaksi fisi adalah reaksi pembelahan. Nah, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika untuk siswa SMA di seluruh Indonesia.